Misteri asal-usul hantu Suster Ngesot dengan kisah tragisnya. Berbicara tentang hantu di Indonesia sendiri, banyak cerita-cerita hantu yang berbeda-beda. Beberapa hantu di Indonesia terkenal sangat menyeramkan seperti Suster Ngesot, yang dipercayai kerap mengganggu manusia. Bagaimanakah kisah selengkapnya tentang Suster Ngesot? Sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu ya videonya, aktifkan loncengnya, terus di-like, share, dan komen. Terima kasih. Suster Ngesot adalah hantu yang memakai baju suster, jalannya sambil ngesot. Dalam sejarahnya, tidak ada yang bisa menentukan asal-usul Suster Ngesot, tetapi ada beberapa informasi dari mulut ke mulut di masyarakat yang kemudian dipercayai sebagai sejarah adanya Suster Ngesot. Suster Ngesot adalah hantu yang konon sering muncul di rumah sakit dan memiliki wajah pucat menyeramkan serta berjalan ngesot. Seperti namanya, suster yang berarti perawat dan memiliki penampilan layaknya seperti seorang perawat, sedangkan untuk ngesot diambil dari bahasa Jawa yaitu berjalan menggunakan tangan dan menyeret kaki. Hantu yang satu ini sempat booming hingga diangkat ke dalam film layar lebar. Memang terlihat berbeda dari hantu-hantu yang lainnya, tetapi tetap saja Suster Ngesot memiliki rupa yang menyeramkan layaknya kuntilanak. Sosok hantu wanita berambut panjang hanya saja memakai pakaian perawat. Hantu yang satu ini memperoleh popularitasnya terutama setelah muncul untuk pertama kalinya di film Jelangkung garapan sutradara Rizal Mantovani produksi tahun 2001. Namun sesungguhnya kisah tentangnya sudah muncul melalui kabar dari mulut ke mulut yang beredar di kalangan utamanya anak muda serta layaknya urban legend lain. Walaupun Anda pernah mendengar mitos tentang penampakan sang suster di wilayah tertentu di kota Anda, percayalah si Suster Ngesot juga menjadi mitos di kota lain. Legenda Suster Ngesot biasanya diisukan muncul di gedung-gedung tua seperti sekolah dan rumah sakit. Hantu Suster Ngesot ini tidak bisa berjalan dan hanya bisa menyeret kakinya yang lumpuh atau hancur dan terluka. Ngesot artinya menyeret tubuh dengan gerakan zigzag. Ada yang bilang dia adalah hantu suster yang meninggal di tempat kerja, hantu suster yang dibunuh Belanda, hantu suster yang habis diperkosa lalu dibunuh dan lain sebagainya. Yang agak berbeda dari tiap mitos tentang Suster Ngesot adalah penyebutan suster dalam namanya, karena ini bisa mengacu ke sosok suster secara religius atau suster perawat. Dalam beberapa kisah, suster rumah sakit sedikit lebih populer. Suster Ngesot merupakan hantu yang sangat unik. Selain karena cara berjalannya yang berbeda dengan hantu kebanyakan, juga karena profesi yang disandangnya yaitu suster atau perawat yang memerlukan pendidikan dalam meraihnya yang tentu saja sangat langka dimiliki oleh para hantu. Lalu, bagaimana sejarahnya sampai hantu yang mengenakan pakaian perawat atau suster ini dikenal di Indonesia? Pada dasarnya tidak diketahui secara pasti bagaimana awal munculnya cerita Suster Ngesot ini. Yang ada hanya cerita mulut ke mulut akan keberadaan hantu yang menyeramkan ini. Kemungkinan besar cerita ini muncul akibat angkernya rumah sakit tempo dulu sehingga menimbulkan kesan mengerikan pada sebagian orang. Belum lagi ditambah dengan berbagai kematian yang memang umum terjadi di rumah sakit menambah kesan ada hantu yang berkeliaran di rumah sakit. Tapi di balik itu semua ada satu cerita yang diyakini sebagai awal mula munculnya sebutan hantu Suster Ngesot. Kejadiannya berawal sekitar tahun 1938 di salah satu rumah sakit tua di Jakarta yang hingga hari ini rumah sakit tersebut masih berdiri megah. Sebut saja Marta, sosok suster cantik dan modis pada zamannya, namun jutek serta judes terutama dengan kaum lelaki. Bahkan tak segan Marta berkata kasar jika ada teman sejawatnya yang usil menggodanya.
Karena cantik dan cuek, makin banyak pria yang penasaran. Mulai dari ingin menjadikan dia pacar, sampai meminangnya, namun semua dia tolak. Tak terkecuali dokter, pegawai rumah sakit maupun pasien. Suatu ketika saat dinas malam, seorang teman sejawat, mantri atau juru rawat laki-laki, merencanakan tindakan usil dan iseng pada Suster Marta. Mantri tersebut membawa Marta ke ruang penyimpanan obat atau gudang farmasi selepas dinas jam 1 malam dini hari. Sesampainya di gudang obat tersebut, Marta kemudian dibekap dengan kain yang sudah dibubuhkan obat bius hingga dia tak sadar diri. Melihat hal tersebut, beberapa orang yang berdinas saat itu, yakni seorang dokter dan 2 mantri, berubah tujuan. Pada awalnya hanya mau usil dan ngerjain, kemudian bernafsu karena melihat bagian tubuhnya yang tersingkap. Semua terjadi begitu cepat. Entah siapa yang mempunyai ide. Akhirnya terjadilah perkosaan kepada Suster Marta. Sampai pada akhirnya, Suster Marta siuman ketika sang dokter baru menyentuh sang suster malang. Marta siuman dan meronta sambil berteriak-teriak. Karena merasa panik, akhirnya Marta dicekik hingga tewas di tempat tersebut. Karena panik, lalu jenazahnya dikubur di bekas kamar mandi belakang rumah sakit, digali dengan linggis, sementara yang satu menyiapkan semen dan tatanan batu bata. Kebetulan pada waktu itu sedang ada renovasi bangunan sehingga banyak material dan semen. Mayat Marta kemudian dimasukkan di lubang galian tersebut dengan posisi tak wajar, yaitu kepala di bawah, namun kakinya menyangkut dan tidak bisa dimasukkan. Lalu dengan terpaksa, kaki mayat tersebut dipatahkan hingga bengkok dan bisa dimasukkan ke dalam lubang dengan linggis. Setelah itu, lubang diuruk dan diplester dengan batu bata dan material bangunan serta ditaruh sisa-sisa bekas peralatan alat rumah sakit yang sudah tak terpakai agar tersamar. Secara lokasi tersebut jarang sekali dijamah pengunjung dan petugas rumah sakit. Sejak saat itu, sosok Marta sering terlihat berjalan dengan menyeret kedua kaki sambil teriak minta tolong kepada siapa saja yang lewat di lorong rumah sakit tersebut. Penampakan hantu suster ngesot tersebut biasanya muncul antara pukul 1 sampai 3 dini hari. Sebenarnya sosok tersebut tidak bermaksud menakuti, namun cenderung minta tolong agar jasadnya bisa dikuburkan dengan layak. Sejak kejadian tersebut hingga saat ini, suster ngesot kadang sering menampakkan diri karena konon letak kuburannya masih belum diketemukan. Sejak saat itu, sosoknya menjadi tenar di kalangan masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi mindset orang-orang yang berpikir bahwa jika pada malam hari berada di rumah sakit dan lewat bangsal, selasar kamar jenazah yang terlihat singkup, maka akan jumpa dengan sosok suster ngesot. Cerita lain berasal dari Jawa Barat. Terdapat suster cantik keturunan Belanda bernama Norah. Ia memiliki ilmu gaib. Tepatnya di sebuah panti jompo, Norah memanfaatkan kekuatan gaibnya untuk membunuh semua penghuni yang ada di panti tersebut dengan alasan balas dendam pada masa lalu. Akhirnya, aksinya diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga warga menghukum Norah dengan memukul kakinya hingga remuk dan hancur. Setelah itu jadilah ia suster ngesot. Dan beberapa rumah sakit tua di tanah air juga dipercayai memiliki cerita asal-usul suster ngesot dengan alur cerita dan permasalahan yang berbeda-beda, namun akhirnya yang sama, yaitu memunculkan sesosok hantu suster yang apabila berjalan tidak menggunakan kaki tetapi menyeret kakinya di sepanjang koridor atau lorong di rumah sakit. Hantu suster ngesot gentayangan. Setelah banyaknya mitos tentang suster ngesot, hampir di setiap rumah sakit terhembus kabar hantu suster ngesot gentayangan. Diyakini apabila berpapasan dengan suster ngesot, katanya seluruh tubuh akan kaku, tidak bisa bersuara maupun bergerak. Setelah hantu tersebut lewat, baru orang yang berpapasan tersebut mampu menguasai dirinya kembali.
Beberapa penjaga rumah sakit mengakui pernah melihat sosok tubuh seperti suster ngesot, tetapi tidak pernah jelas terlihat. Bahkan mereka mengatakan lebih banyak mendengar suara-suara cekikikan di kamar mayat yang diduga adalah suara suster ngesot. Bagaimana menurutmu? Di kotamu apakah ada suster ngesot? Nah, itulah sederet kisah mengenai asal-usul suster ngesot dan alasannya mengapa hantu tersebut berjalan dengan cara ngesot. Buat kalian, jangan coba berjalan dengan cara mengesot selagi kaki kalian masih lengkap. Kenapa? Karena itu bisa jadi disebut kurang kerjaan. Dan Anda tidak usah takut jika berkunjung ke rumah sakit, karena sampai sekarang banyak kalangan meragukan kebenaran cerita akan adanya suster ngesot ini. Nah, itulah tentang misteri asal-usul suster ngesot dengan kisah tragisnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.